menyertai kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di Sekolah Minggu kelas dewasa wanita pria senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita memasuki pelajaran yang kelima hari ini tanggal 28 Juni 2020. Pelajaran kelima diberi judul kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat yang keempat. Mari membuka Alkitab dan kita akan membaca Alkitab ini bersama-sama. Ibu-ibu akan dipimpin oleh Dahlia dan bapak-bapak nanti akan dipimpin oleh Anto. Kita akan memulai dari ayat 54 didahului dengan kaum wanita. Silakan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan ketakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mari kita akan berdoa supaya Tuhan memimpin kita dalam pelajaran Alkitab, pelajaran yang kelima, kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berilah kami hikmat-Mu supaya kami dapat mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang memiliki kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat yang keempat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mendaki jalan terjal untuk mencapai puncak. Pernah mendaki gunung seperti Gunung Gede, Pangrango, Gunung Salak? Itu tempat-tempat yang bisa kita daki untuk naik ke atas gunung itu. Nah, biasanya persiapan kita lakukan untuk pendakian tersebut. Peralatan mandi, tempat minum, pakaian hangat, apalagi pakaian ganti, jas hujan, dan kalau malam kita butuh senter. Kita bawa semua itu dan masukkan ke dalam tas ransel yang kita bawa. Cukup berat juga ransel itu dengan peralatan yang kita bawa untuk pendakian gunung itu. Dan kita mendaki gunung itu punya tujuan untuk sampai ke puncak gunung. Nah, jalan mencapai puncak gunung itu tidak mudah. Kita mendaki jalan yang menanjak, kadang-kadang kita melewati jalan yang setapak. Nah, kalau hujan turun, jalan itu menjadi berlumpur
atau menjadi becek, ya. Dan kita harus berhati-hati karena terkadang ada jalan yang terjal dan kiri kanannya jurang. Hawa dingin juga kita rasakan ketika pendakian gunung itu. Dan pasti ada rasa letihnya karena jalan yang menanjak menuju ke puncak. Itu tantangan. Nah, tantangan itu ada setiap pendakian dilakukan. Tetapi semua tantangan itu akan sirna saat kita ada di puncak gunung, menyaksikan keindahan panorama di atas puncak gunung itu, lalu melihat panorama di bawah kaki gunung. Wah, itu indah sekali dan rasanya senang, bahagia. Sekalipun kita sudah melalui jalan yang terjal untuk mencapai puncak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita juga melakukan yang sama saat melakukan pelayanan, pemberitaan Injil. Ada tantangan, ada jalan yang terjal, ada duka cita, ada kesusahan, ada banyak tantangan ketika kita melakukannya. Tetapi kemudian kita bisa menjadi puas, ya. Setelah menyampaikan pemberitaan Injil, kita puas karena kita sudah melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang kelima kita berbicara tentang kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan. Nah, kita harus mempercayai bahwa Tuhan berdaulat termasuk atas hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a mengatakan demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparkannya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, seorang murid Yesus pasti pernah menghadapi tantangan atau harus membayar harga dari imannya, dari tugas pelayanannya, dari pemberitaan Injil yang dilakukan. Apa harga yang harus dibayar? Apa tantangan yang dihadapinya? Ya. Ada orang yang tidak suka, ada keletihan, ada capek secara fisik, secara psikis, secara mental, rohani. Karena kita melakukan tugas-tugas pelayanan, memberitakan Injil, dan kita mempertahankan iman yang dimiliki kita di dalam Yesus Kristus. Nah, Stefanus menghadapi tantangan itu. Bahkan dia harus mengorbankan dirinya saat melayani Tuhan dan saat memberitakan Injil Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 6 sampai Kisah Para Rasul pasal 7 diperlihatkan di situ bahwa Stefanus, orang yang penuh dengan Roh itu, melakukan pemberitaan Injil dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan mujizat. Nah, kesaksian Stefanus rupanya tidak diterima oleh anggota Mahkamah Agama. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 57 tadi. Nah, Stefanus ini seorang diakon yang dipilih oleh gereja mula-mula di Yerusalem
untuk melayani di dalam gereja Yerusalem. Dan Stefanus setia melakukan pelayanan, dia juga memberitakan Injil. Dan dia meyakini satu hal. Kalau tadi kita membaca firman Tuhan, dia meyakini, ya, ketika dia menghadapi tantangan, dia percaya bahwa Tuhan berdaulat termasuk atas hidupnya. Jadi ketika dia menghadapi tantangan itu, dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku. Aku melihat langit terbuka dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah." Lalu dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Mereka yang menganiaya dia, ya, yang membuat dia mengalami kematian. Dan kita melihat di sini bahwa Stefanus meyakini, dia percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Demikian juga sesungguhnya kita meyakini bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, ya. Betul ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita satu detik ke depan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita. Kita tidak tahu masa depan hidup kita bagaimana, tapi kita tahu Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Nah, mari kita mendiskusikan bersama. Sebagai murid Yesus, ketika kita menghadapi tantangan, yakinlah bahwa kedaulatan Tuhan berlaku atas kita, dan kedaulatan Tuhan meliputi hidup kita sepenuhnya. Mari kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apakah dengan rasa percaya itu kita bisa tetap setia dalam iman, dalam pelayanan, dan dalam pemberitaan Injil, sekalipun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya menghadapi tantangan yang besar? Bisakah kita tetap setia? Yang kedua, mari kita pikirkan, mungkin kita juga mengalami hal itu. Tantangan apakah pada masa kini yang membuat orang tidak bisa percaya kepada Tuhan? Silakan menjawab. Kebenaran yang kedua dari pelajaran kita hari ini, kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, karena kita berpegang teguh pada keyakinan prinsip jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, Stefanus meyakini bahwa jalan untuk manusia menerima keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan itu yang diberitakannya. Bahkan sekalipun dia menghadapi tantangan, penderitaan yang menyebabkan dia dilempari batu sampai mengalami kematian, dia tetap melakukan hal itu karena dia tahu bahwa prinsip jalan keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Nah, kita perlu hati-hati di zaman sekarang. Ada hal-hal yang merusak keyakinan, kebenaran, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jaringan internet itu sekarang mudah, ya. Dan ada waktu banyak mungkin tersedia lebih luang karena adanya pandemi ini, punya banyak waktu lebih luang, pulang kerja lebih cepat, atau kita lebih banyak berdiam diri di rumah. Ada kesempatan untuk menyaksikan banyak tayangan dari berbagai macam ajaran yang disiarkan via media-media online atau media-media streaming. Harus hati-hati. Kita bisa juga mungkin membaca-baca di dalam internet itu. Ada tayangan, ada tulisan yang penuh kebencian dan ingin mengacaukan iman Kristen. Perlu hati-hati akan hal itu. Ada juga yang seolah-olah di awalnya pembicaraannya baik, tulisannya seperti tulisan Kristiani, tetapi kemudian ada penyesatan di dalamnya, supaya kita menjadi ragu akan iman kepada Kristus. Itu perlu hati-hati, saudara.
kita perlu meyakini bahwa satu hal, prinsip jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita setia sekalipun menghadapi tantangan ketika melayani Tuhan, ketika mempertahankan iman kita kepada Yesus, atau ketika kita memberitakan Injil. Karena kita percaya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, Stefanus melakukan hal itu. Ya. Kita melihat catatan Alkitab. Setelah Stefanus mengalami kematian, ada tantangan yang terjadi yang dialami oleh jemaat Kristen di Yerusalem, oleh orang-orang Kristen di Yerusalem. Coba apa yang terjadi kepada mereka kalau kita lihat 1b. Mulai adanya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem yang menyebabkan mereka tersebar karena mereka diburu, mereka ingin ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang ingin dibunuh. Jadi jemaat Kristen itu tersebar sampai ke Yudea dan Samaria. Kecuali rasul-rasul saja yang saat itu tinggal di kota Yerusalem. Yang lainnya tersebar. 1b. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Stefanus sebagai martir pertama dari kekristenan itu kemudian dikuburkan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 2. Yang lebih hebat lagi, tantangan yang lebih hebat terhadap orang-orang yang percaya keselamatan di dalam Yesus, dikatakan bahwa Saulus mulai melakukan penganiayaan terhadap jemaat Kristen. Dia berusaha untuk membinasakan. Apalagi Saulus memasuki rumah demi rumah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Saulus? Menyeret laki-laki dan perempuan dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Ya, semua ini terjadi karena apa? Orang-orang percaya satu prinsip jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, ini baik ya. Mari kita lakukan bersama dalam kehidupan kita. Yang pertama, menunjukkan perilaku yang setia kepada Tuhan dan pelayanan dan pemberitaan Injil. Setia, ya, sekalipun tantangannya besar. Karena kita tahu jalan keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, menunjukkan keyakinan untuk berpegang teguh pada jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jangan sampai kita diragukan, dibuat mundur, atau dihancurkan keyakinan itu. Kita harus menunjukkan keyakinan yang kuat dengan setia berpegang teguh. Karena jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, merenungkan hingga kemudian kita menyadari bahwa tantangan itu tidak akan menghilangkan keyakinan teguh kita untuk berpegang pada keyakinan jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pelajaran yang menarik bagi kita ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan menghubungi saya atau Ibu Arni. Kita bisa diskusi bersama-sama melalui WA ataupun melalui pesan-pesan yang saudara tulis atau menelepon langsung. Kami senang untuk berdiskusi tentang pelajaran Alkitab dan beberapa orang sudah melakukannya. Jadi silakan yang lain, kita tunggu tanggapan atas pelajaran ini. Nah, kebenaran yang ketiga, kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, karena kita tetap yakin bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Lihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka sedang diuber-uber, ya. Mereka sedang menghadapi tantangan penganiayaan. Tetapi orang-orang Kristen itu tahu pengorbanan mereka itu tidak akan sia-sia. Jadi mereka terus memberitakan Injil bahkan sampai ke seluruh negeri. Ini menarik, kesetiaan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa setia itu merupakan salah satu dari buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu buah roh. Ya, salah satunya kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, kata kesetiaan itu berasal dari kata pistis, yang berarti berdiri teguh, kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen,
sifat layak dipercayai dan kejujuran. Matius 23 ayat 23, Roma 3 ayat 3, 1 Timotius 6 ayat 12, 2 Timotius 2 ayat 2, pasal 4 ayat 7, Titus 2 ayat 10. Itu arti kata kesetiaan. Nah, ketika berbicara tentang kesetiaan, saya itu teringat ketika ada di Jepang, saya pergi ke sebuah stasiun di sana, stasiun Shibuya. Lalu di sana rupanya ada sebuah tugu yang bertuliskan Chuken Hachiko. Artinya dalam bahasa Indonesia anjing setia Hachiko. November 10, 1923 till March 8, 1935. Hachiko, dia seekor anjing jantan milik Odate, yang kemudian sejak usia 1 tahun dia dipelihara oleh seorang dosen Fakultas Pertanian Universitas Tokyo. Yang menarik, Hachiko anjing ini setiap pagi bersama tuannya yang merupakan seorang dosen itu, dia pergi ke stasiun kereta Shibuya karena tuannya harus mengajar ke Tokyo di universitas itu. Lalu kemudian sore harinya Hachiko kembali ke stasiun menunggu tuannya. Pergi ngantar, lalu dia pulang ke rumah, dan sore hari dia pergi lagi ke stasiun Shibuya itu untuk bertemu dengan tuannya. Setiap hari dia melakukan hal itu dengan setianya anjing ini. Suatu hari saat tengah mengajar, tuannya ini rupanya terkena stroke dan langsung meninggal. Jadi sore itu Hachiko anjing itu tetap ke stasiun Shibuya. Dia menunggu sampai malam hari, dan tuannya rupanya nggak pulang. Hachiko pulang dengan sedih malam itu ke rumahnya. Pagi-pagi dia dari rumah itu ke stasiun Shibuya. Kebiasaannya, dia melakukan hal itu, lalu dia menunggu sampai sore, dan tuannya nggak pulang. Dia pulang ke rumah, dan hari berikutnya dia datang lagi ke stasiun itu, dan akhirnya dia terus menunggu di stasiun Shibuya dengan penuh kesetiaan. Dia berharap tuannya pulang dan bertemu kembali dengan dia. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena tuannya sudah meninggal dunia. Penduduk kota mengetahui peristiwa yang terjadi, dan setiap hari mereka secara bergiliran menyediakan makanan dan memeluk-meluk Hachiko. Nah, kisah Hachiko kemudian ditulis di koran Tokyo Asahi Shimbun, sehingga seluruh Jepang tersentak. Hachiko menjadi lambang kesetiaan. Selama 10 tahun Hachiko tinggal di stasiun Shibuya untuk menunggu tuannya pulang. Sampai tahun di usianya yang ke-12 tahun Hachiko mati. Nah, sekarang di depan stasiun Shibuya itu berdiri tugu Hachiko, dan banyak orang kalau ke sana itu berdiam, dan mereka menundukkan kepala melihat anjing yang setia itu, dan tugu itu seakan-akan berkata lirih pedih, jika anjing bisa setia, mengapa manusia tidak? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harusnya tetap memiliki kesetiaan sekalipun menghadapi tantangan, karena kita meyakini pengorbanan itu tidak ada yang sia-sia. Orang-orang Kristen mula-mula di dalam kisah para rasul itu mereka berkorban demi Kristus. Hasilnya apa? Tidak sia-sia ya. Berita Injil itu disampaikan kepada banyak orang, dan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan oleh Kristus. Dan hal itu terus berlangsung. Ada orang-orang yang setia memberitakan Injil bahkan sampai ke negara kita, hingga saya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendengar berita Injil dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibat ada kesetiaan dari orang-orang yang berani menghadapi tantangan, karena mereka meyakini bahwa pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, ingatlah, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sekali lagi saya mengatakan, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, apakah penderitaan akibat memberitakan Injil itu suatu kekalahan? Nah, banyak orang nggak tahan ya.
ketika sedang melayani mendapatkan penderitaan, mundur. Mereka mengatakan saya gagal, saya kalah. Nah, mari kita diskusikan, apakah penderitaan akibat pemberitaan Injil atau pelayanan itu suatu kekalahan? Yang kedua, apakah pengorbanan bagi Yesus merupakan wujud nyata kesetiaan orang Kristen? Yang ketiga, ini janji sekaligus saya bertanya kepada kita semua dan kepada diri saya sendiri. Maukah kita melakukan kesetiaan dalam hidup kita sebagai murid Yesus? Pelajari bagian ini, renungkan dan lakukan. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya atau Ibu Arni. Akhirnya, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita pada hari ini, pelajaran yang kelima. Kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, karena kita mempercayai bahwa Tuhan berdaulat termasuk atas hidup kita. Yang kedua, kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, karena kita berpegang teguh pada prinsip jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Yang ketiga, kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan, tetap yakin bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Pelayanan, kehidupan kita, penginjilan kita tidak pernah akan sia-sia. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar tentang kesetiaan yang tetap sekalipun menghadapi tantangan. Kami ingin menjadi orang-orang Kristen yang memiliki sikap itu dalam hidup kami, supaya pelayanan, iman, pengabaran Injil tetap bisa dilakukan dan banyak orang mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Berkati bapak-bapak dan ibu-ibu supaya mereka terus menjadi saksi Tuhan yang baik di usia tua. Kami percaya bahwa Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih untuk pelajaran kami pagi ini, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan menghubungi saya atau Ibu Arni ketika kita harus berdiskusi. Tuhan memberkati.